Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun hadirnya kita semua di rumahnya ini adalah juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian manusia yang terjirat, yang terkuras tenaganya, bahkan tidak bisa bergerak untuk menuju ke masjid ini karena halangan-halangan yang lain. Syukur kita kepada Allah pada hari ini serta rangkaian ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ternyata Allah mewajibkan kita menjadi orang yang berada. Kalau kita sebut ada beberapa prototipe orang yang hidup sejak zaman sebelum Nabi Muhammad pun hingga pada zaman-zaman yang seterusnya. Ada orang ternyata yang hidupnya sangat kaya, lebih berada standar yang ada. Di antaranya namanya adalah Fir'aun. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kunci gudang kekayaannya pun tak mampu diangkat oleh 1-2 orang. Tak terbayang berapa jumlah kekayaannya. Dia pun mungkin saking hebatnya menjaga kesehatannya, barangkali begitu. Atau sebutlah begitu. Dia pun tidak pernah sakit. Kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, terutama materinya, itu membuat dirinya semakin sombong. Dan bahkan jika perlu dia memproklamirkan diri sebagai seorang Tuhan. Itu jenis manusia pertama. Ada lagi yang kedua, Nabi Yusuf misalnya. Hidupnya begitu sengsara. Ternyata di akhir usia beliau ternyata menjadi orang yang hebat. Kekayaannya pun tak bisa kita remehkan. Tapi beliau sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jabatannya yang sangat prestisius, strata sosial dan ekonominya itu justru membuat dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan Fir'aun di mana kekayaan strata sosial dan ekonominya justru menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Sebutlah Nabi Yusuf dan Fir'aun itu sama. Tetapi satu kenapa sangat dekat dengan Allah, yang satunya jauh dari Allah. Ada manusia yang mengkaji, kalau begitu tidak perlu jadi orang kaya, nanti sombong seperti Fir'aun. Ada juga yang mengatakan, jangan kita menjadi orang miskin, nanti nggak bisa apa-apa. Pandangan-pandangan orang seperti itu karena dia melihat dari sisi di mana dia mampu melihat manusia itu. Ada lagi yang ketiga, ada seorang yang sangat miskin dan dia itu ahli ibadah. Tapi dia tidak kuat menahan kemiskinannya itu lalu merayu Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Dan kalau kaya nanti dia mau bangun masjid. Bahasa sekarang. Mau menggaji seluruh karyawan masjid.
mau ini, mau itu. Begitu kaya, dia tidak pernah jamaah, dan akhirnya pun dia tidak sholat. Allah menunjukkan kehebatannya, orang itu dikembalikan statusnya sebagai orang miskin, dan ternyata dia kembali menjadi orang yang taat lagi. Ada yang keempat, manusia, dia itu miskin, dan dia juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita kenal adalah orang ini miskin di dunia dan akan mengulangi miskinnya di akhirat nanti. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tetap tak bergeming, dia tetap bekerja, dia tetap mencari apa kesibukannya, dan dia tidak pernah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bicara di khutbah ini, Allah itu mewajibkan kita berada. Jamaah rahimakumullah, tak satu pun syariat Allah ini dibentang di muka bumi kecuali ada hikmah, dan Allah sendiri mengumumkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus menjadi pemimpin dunia ini untuk mengawal manusia agar mendapat rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, dari mulai kita bernafas, bisa berjalan, bisa bergerak, hingga nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Semua itu adalah atas rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang bersimpuh di hadapan Allah pada siang hari ini ada juga atas rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita tidak berada, sesungguhnya kita tidak bisa berbuat banyak. Masjid ini kita dirikan pasti dengan dana yang besar. Masjid ini kita sucikan dengan kebersihan, tiap sekian menit dipel, dibersihkan. Itu pasti butuh tenaga dan biaya. Manajemen kita baik, juga ada penopang namanya biaya. Dari mana ini? Kalau kita tidak berada. Meski ada masjid yang cuma ditanggung satu orang donaturnya, tapi ada masjid yang sekian banyak atau mayoritas urunan kita bersama. Siapa yang tidak urun terhadap masjid ini, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana uangmu miliar itu? Kamu tidak pernah menyantuni rumahku masjid ini. Kotak sudah lewat di depanmu, bahkan diumumkan berkali-kali saldonya sekian. Kamu juga tidak berbuat apa-apa, misalnya begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita bisa zakat, kita bisa infak, kita bisa sedekah karena kita berada. Meskipun ada orang yang ketika mengeluarkan uang dari dompet langsung habis uangnya, dia tidak punya uang lagi, tapi dia berkeyakinan uangnya yang 1.000 perak dimasukkan ke masjid dan sudah nggak ada lagi, dia nggak bisa makan, dia yakin akan diganti oleh Allah 700.000. 1.000 itu minimal diganti 700.000, dan dia yakin karena mengaji di masjid ini 700.000 itu tidak mesti Allah ngasih uang kontan atau berupa uang, tapi mungkin juga berupa kesehatan. Kendaraannya tidak merepotkan, problemnya tidak ada, semua sehat-sehat saja, sehingga dia tidak perlu biaya besar kecuali hanya makan. Besarnya hati yang diberikan kepada orang ini membuat kaya melebihi kayanya Fir'aun yang hidupnya tidak pernah tenang. Karena kenapa tidak tenang? Karena tidak semua manusia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang mengakui hanyalah beberapa orang pengikut setianya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membiayai orang-orang atau membantu anak-anak yang berkekurangan. Kalau kaum du'afa, anak-anak miskin, yatim piatu, itu tidak ada yang bantu, bisa dipastikan masa depan kita makin suram. Maka Allah mengingatkan kepada kita, di antaranya dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini mengandung pertanyaan, apakah engkau kepingin tahu kalau saya tunjukkan siapa sih pendusta agama itu? Yang ujung-ujungnya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim.
Menghardik anak yatim itu bisa diartikan menjauhkan diri dari anak yatim, bisa diartikan mengabaikan anak-anak yatim, bisa diartikan kita kasar kepada anak yatim, juga bisa kita artikan kita keras sikap kita pada anak yatim, atau menghardik itu bisa diartikan apa saja yang berbentuk kezaliman kepadanya, membiarkan dia sengsara hidupnya. Materi saja kita tidak, belayan tangan yang penuh keindahan dengan doa di kepalanya pun kita tidak lakukan. Apalagi yang bisa kita harapkan di akhirat nanti. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dialah contohnya orang yang mendustakan agama Islam ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita tarik sebuah hikmah, maka ayat ini juga berkaitan dengan keberadaan materi kita. Di antaranya kita tidak membantu orang fakir miskin, orang yang duafa karena tidak ada uang atau uangnya pas-pasan. Maka keberadaan kita menjadi orang yang berada itu perlu kita upayakan sehingga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat kita yang lemah. Yang kedua, sebagai contoh yang sangat luar biasa adalah ketika kita sangat kekurangan dengan biaya materi, maka kita semua tidak bisa berbuat banyak. Contohnya perbuatan yang sangat bermasa depan yang sangat panjang adalah memberikan beasiswa kepada siapa saja yang kita pilih. Beasiswa adalah membiayai seorang anak atau siapapun untuk melakukan studi, di mana kita punya misi tertentu atau misi yang khusus, tidak sekedar membuat anak ini pintar, tidak sekedar anak ini supaya agamanya baik, tidak sekedar anak ini supaya nanti punya titel yang keren, tidak sekedar anak ini nanti supaya menjadi ini dan itu, tidak hanya itu. Tapi pasti embel-embelnya beasiswa itu harus ada tujuan khusus. Kalau tidak, maka kita menjadi manusia biasa. Di antaranya apa tujuan khusus itu adalah untuk kaderisasi umat secara umum. Siapapun orangnya, asal dia menjadi orang yang mukmin, kita kader, kita sekolahkan, maka dia akan menjadi orang baik. Orang baik ini, kebaikan dia itu nanti akan kembali kepada kita yang menyekolahkan dia. Artinya apa? Dia menjadi baik itu karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dia kita didik secara tidak langsung. Kita serahkan ke lembaga pendidikan yang memadai, sehingga dia menjadi orang yang dewasa, yang penuh kesolehan. Maka kesolehan dia yang menghasilkan kasih sayang Allah itu pun akan menitis kepada kita keberkahannya. Yang kedua, kita melakukan beasiswa untuk kaderisasi umat secara spesifik. Misalnya kita ingin agar di masjid ini ada jamaah kita yang bisa menjadi dokter. Dokter yang kenal Allah. Dokter yang selalu membaca bismillah. Dia menyelipkan kekuatan Allah di obat yang akan disuntikkan itu. Dia selalu menyebut asmanya ketika memberikan resep kepada pasiennya. Dia bahkan ada dokter yang ketika praktek mau dimulai ternyata waktunya menjelang maghrib. Dia mengajak kaum muslimin yang jadi pasiennya untuk bersama dulu berdoa, dipimpin oleh dokter itu, dan setelah itu disuruh pulang. Karena apa? Karena yang bisa mengobati Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tanganku, yang di tanganku dan di otakku ini Allah juga menitipkan ilmu sedikit. Kemudian dari ilmu Allah itu saya menjadi mengerti begini. Kita ingin punya dokter yang seperti itu, maka namanya beasiswa kita punya misi spesifik, yaitu menyekolahkan anak sampai menjadi anak yang profesinya sebagai dokter. Dan dokter dia itu bahkan dia bisa menyembuhkan orang sebelum diobati. Kenapa? Karena sikapnya yang santun, karena ucapannya yang menjadi orang tenang, qurrata ayun, menjadi orang yang senang, yang damai, bahkan dia optimis bisa sembuh, dan seterusnya. Misi khusus seperti ini juga menjadi misi kita dalam melakukan beasiswa. Dari mana kita punya uang? Kalau kita tidak cukup kehidupan kita, maka Allah meminta kepada kita agar
harta benda yang dititipkan kepada kita itu adalah untuk juga berkontribusi untuk kepentingan dakwah kita ini. Contoh yang ketiga adalah menyekolahkan orang beasiswa disekolahkan agar menjadi takmir masjid. Seperti itukah kita menyekolahkan orang menjadi takmir masjid? Jamaah rahimakumullah. Coba kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidak berlebihan kalau kita katakan ada suatu institusi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan presiden, bukan DPR, bukan gubernur, bukan menteri, tapi adalah takmir masjid atau ayat 60. Sesungguhnya kalau kita ambil hikmahnya, pemakmur masjid itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dia punya kriteria, yaitu sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia juga ahli sholat, juga dia ahli zakat, dan dia sangat bergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah takmir masjid. Dan dialah yang dijamin oleh Allah menjadi orang-orang yang penuh petunjuk atau hidayah dari Allah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mampu jadi masjid seperti itu? Dua, yaitu memiliki syarat dua. Syarat komitmen keislamannya mencukupi, keagamaannya mencukupi. Tidak harus menjadi imam, tapi agamanya harus mencukupi. Syukur idealnya kalau takmir itu memang ahli, bisa menjadi imam karena ketartilannya tidak bisa dikalahkan oleh jamaahnya. Yang kedua adalah kompetensi. Apakah takmir masjid ini bisa atau memiliki kemampuan untuk memanage masjid ini menjadi pelayan umat? Kalau dilihat dari indikatornya, jamaahnya sampai kendaraannya tidak muat di masjid ini, insya Allah masjid ini dirindukan oleh umatnya. Itu adalah tanda-tanda yang gampang di depan mata kita. Tapi kalau kita teliti, apakah benar jamaah kita ini cinta dengan masjid kita karena kualitas pengelolaannya, karena sajiannya yang diberikan, karena mauidhahnya yang cocok, ataukah karena apa? Ini memang perlu terus-menerus, dan kita bisa membuat indikator jamaah kita ini jamaah yang sukses dengan indikator-indikator yang bisa kita pasang. Karena jamaah kita memang berbeda, tidak seperti jamaahnya orang yang beragama lain. Jamaah kita ini siapa saja, dari mana saja, apapun strata sosial dan ekonominya. Dari jarak yang jauh boleh, dari jarak yang dekat boleh, dari luar negeri pun boleh. Sehingga kemampuan jamaah kita ini tidak bisa dikalkulasi seperti anak sekolah. Yang hari ini 0, besok sudah meningkat 5%, besoknya 10%, sampai 100%. Tidak bisa begitu. Karena kita tidak rutin menjadi penghuni di masjid ini dalam arti menikmati sajian apapun yang diberikan oleh masjid. Maka jamaah rahimakumullah, takmir sangat berat sesungguhnya untuk memikul tugas ini. Memang sangat menggiurkan kita di hadapan Allah menjadi orang yang sangat dimuliakan. Maka takmir itu perlu ada sekolah takmir masjid atau apapun istilahnya, dan kita juga perlu membiayainya dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa menciptakan kader menjadi takmir masjid dengan cara kita, apa yang kita mau, output dan outcome-nya seperti apa yang kita mau. Kita tinggal memasang bagaimana calon yang akan kita sekolahkan. Itu semua juga butuh keberadaan kita menjadi takmir yang berada. Takmir yang memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan dakwahnya. Di situ, jadi bukan sekedar omong kosong bahwa Allah itu mengatakan berbagai isyarat dalam kitab suci Al-Quran bahwa kita memang perlu biaya untuk membiayai kelangsungan
hidup dakwah kita di masyarakat ini. Jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini jelas Al-Qasas 77 bahwa kita sebagai umat Islam harus aktif jamaah di masjid ini atau di tempat yang lain. Tetapi wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan pernah lupa tentang kenikmatan, kemuliaan, kehebatan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Antara lain adalah bagaimana kita memiliki dana yang cukup, biaya yang cukup untuk menghidupi kegiatan dakwah kita ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kita tidak meninggalkan dunia. Allah melarang dengan kata-kata wala tansa. Janganlah kita ini lupa nasibaka ya minat dunya, yaitu kehidupan di dunia ini kita harus menjadi orang yang tegar, orang yang kuat. Jangan sampai umat kita ini kemeleler, tidak bisa sekolah. Beasiswa itu syaratnya satu, sesuai dengan tujuan dan misi kita, di antaranya lembaga pendidikan yang kita letakkan di mana anak kita berbeasiswa di situ adalah lembaga yang bisa menjamin anak ini menjadi orang mukmin, orang muttaqin, orang yang soleh dan orang yang senang dengan memperjuangkan agama Islam. Dan yang kedua, orang ini bisa mengantarkan hidupnya menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Di mana lembaga yang bisa mengantarkan anak seperti itu? Dialah yang menjadi pilihan. Bukan mereka yang milih, tapi kita takmir masjid yang memilih. Allah mengumumkan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan sampai kita lupa satu sisi kehidupan dunia itu, tapi tak lain adalah untuk memuliakan umat Islam, untuk mengantarkan diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Fir'aun, ya, kekayaannya menjauhkan dirinya dari Allah, tapi jadilah seperti Nabi Yusuf, seluruh fasilitas hidup yang dimiliki justru mengundang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita bekerja keras untuk mengejar dunia ini, untuk mengejar harta ini, untuk mengejar kekayaan ini, seakan-akan kita ini tidak akan mati selamanya. Seakan-akan masjid ini tiap detik butuh uang yang cukup besar untuk dakwanya. Maka kita ngoyo, kita kerja keras untuk mencari uang demi untuk itu. Wa'mal li akhiratika. Inilah hebatnya Islam, satu-satunya agama. Tapi juga jangan pernah lupa, kejarlah hidupmu di akhirat menjadi orang yang mulia. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kalian besok pagi mau mati. Semoga khutbah ini mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Ridho berarti apa yang kita sampaikan ini bisa menghunjam ke dalam hati kita. Barokah berarti apa makna khutbah ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan mudah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم، بارك لنا يا الله في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا وبلغ لنا رمضان وبلغ لنا رمضان وبلغ لنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.